tangga. Salah satu tangga itu adalah makam Tumenggung Indronoto yang dianggap sebagai pengkhianat Mataram. Semasa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai Raja Mataram Islam dari tahun 1613 sampai 1645, ada dua tokoh antagonis yang begitu mewarnai sejarah. Dua tokoh itu adalah Tumenggung yang dianggap pengkhianat Mataram dan musuh besar Sultan Agung. Keduanya mati secara mengenaskan dan tubuhnya dicampakkan di Imogiri, bahkan berada di tempat yang diinjak-injak orang. Sebuah perlambang dan pesan dari sang raja kepada musuh dan pengkhianat. Kedaulatan wilayah dan kehormatan bangsa, maka ia begitu anti terhadap orang asing yang memiliki niat untuk menjajah. Sikap anti itu langsung ditunjukkan Sultan Agung begitu Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Sun Kun atau JP Kun berhasil menguasai Jayakarta pada tahun 1617. Apalagi JP Kun tak hanya mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia, tapi juga membangun kota itu sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC. Artinya, kehadiran VOC di Batavia benar-benar mengancam kepentingan pribumi. Apalagi jelas-jelas VOC menunjukkan itikat untuk menguasai wilayah Nusantara. Itu terlihat dari sikap JP Kun yang ekspansif bahkan sampai ke daerah Ambon. Maka JP Kun menjadi musuh besar Sultan Agung dan Mataram berniat melumpuhkan VOC, bahkan kalau perlu mengusir mereka dari Nusantara. Namun Sultan Agung saat itu masih memiliki agenda besar, yakni menaklukkan Surabaya, sehingga agenda ini harus diselesaikan terlebih dulu sebelum berurusan dengan VOC. Pada tahun 1625, Sultan Agung berhasil menaklukkan Surabaya. Namun, agenda menyerang Batavia belum juga bisa dilaksanakan karena tiba-tiba ada masalah dengan Pati. Daerah yang dikuasai oleh Adipati Prakola II itu tiba-tiba dikabarkan memberontak kepada Mataram, sehingga agenda Sultan Agung menghadapi VOC kembali tersendat karena harus menyelesaikan pemberontakan Pati terlebih dulu. Sultan Agung sempat mencoba mengambil jalan damai
mengawinkan putranya dengan putri Adipati Prakula II. Perkawinan politik ini cukup sukses, tapi pada hari Raja tanggal 26 Juni 1627, Adipati Prakula II yang seharusnya sowan ke Mataram ternyata tak hadir tanpa kabar. Sultan Agung sempat heran dan bertanya-tanya. Di sini Serat Kondo dan Babat Balai Pustaka menjelaskan muncullah tokoh bernama Tumenggung Indronoto yang menerangkan kepada Sultan Agung bahwa Adipati Prakula II telah memberontak. Sultan Agung menjadi marah dan akan memimpin sendiri pasukan untuk menyerang Pati. Perang antara Mataram dan Pati pun tak terelakkan. Pati sempat memukul pasukan Mataram dan membuat banyak kerugian di pihak Sultan Agung. Di sini Tumenggung Indronoto melarikan diri dan membelot ke Pati. Pasukan Mataram kemudian melakukan serangan hebat dan mampu membunuh Adipati Prakula II. Pati pun akhirnya bisa dikuasai Mataram. Dalam catatan Belanda, kemenangan Mataram atas Pati itu terjadi pada bulan Oktober 1627. Di sini Tumenggung Indronoto kembali menunjukkan sikap oportunisnya dan tiba-tiba kembali berada di pihak Mataram. Sultan Agung kemudian menginterogasi istri Adipati Prakula II, apa alasan Pati tiba-tiba memberontak kepada Mataram. Padahal sebelumnya sudah ada perdamaian, apalagi ada perkawinan putra-putri kedua belah pihak. Janda Adipati Prakula II itu menjawab bahwa Pati memberontak kepada Mataram karena hasutan Tumenggung Indronoto. Sultan Agung pun marah dan memerintahkan pasukannya mengeksekusi Tumenggung Indronoto. Kisah lain menyebutkan Tumenggung Indronoto juga membocorkan strategi dan kekuatan pasukan Mataram kepada pihak VOC di Batavia. Informasi Tumenggung Indronoto itu pula yang nantinya membuat VOC mampu menahan serangan Mataram pada tahun 1628 dan 1629. Wajar jika Sultan Agung tak hanya memerintahkan pasukannya mengeksekusi Tumenggung Indronoto di depan umum. Bahkan dalam kisah tutur rakyat, kepala Tumenggung Indronoto dipotong. Kepala Tumenggung Indronoto dibuang entah kemana, sedangkan badannya dikubur di undakan atau tangga menuju makam Sultan Agung. Sehingga kuburan badan Tumenggung Indronoto akan selalu diinjak-injak peziarah makam Sultan Agung di makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Meski dua kali serangan Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629 tak menghasilkan kemenangan, namun ada kesuksesan besar. Sebab menurut cerita versi Mataram, intelijen Sultan Agung berhasil membunuh musuh besar raja, yakni Gubernur Jenderal Jan Pieter Sungkun. Intelijen Mataram itu adalah Nyimas Utari, keturunan Ki Ageng Mangir, dan suaminya Mahmudin yang memakai nama samaran Wong Agung Aceh. Nyimas Utari dan suaminya Mahmudin menyamar sebagai pebisnis, kemudian masuk ke lingkungan VOC di Batavia. Bahkan Nyimas Utari kemudian akrab dengan istri JP Kun, yakni Eva Menz. Ketika Mataram melakukan serangan kedua ke Batavia, Nyimas Utari melakukan aksinya. Pada tanggal 16 September 1629, Nyimas Utari meracun Eva Menz dan anak-anaknya. Ini membuat Gubernur Jenderal JP Kun terpukul di tengah gempuran Mataram. Jadi, ketika menuju makam Sultan Agung, kita akan melewati beberapa tangga. Salah satu tangga itu adalah makam Tumenggung Indronoto yang dianggap sebagai pengkhianat Mataram. Tepat di makamnya diberi batu anjing
dan halus. Beberapa tangga kemudian menuju ke atas ada gapuro sapit urang. Nah, di tengah-tengah gapuro itu dalam salah satu versi cerita tutur adalah makam kepala C.P. Kun. Gubernur Jenderal VOC itu yang di kepalanya ditanam. Oh, di sini. Iya, supaya diinjak-injak. Yang batu itu tuh, Pak. Ini gembongnya. Oh, ini gembong Tumenggung Indramayu. Pihak Belanda membantah cerita itu. Menurut versi Belanda, C.P. Kun meninggal dunia karena penyakit kolera, bukan dibunuh Nyimas Utari dan suaminya. Ia juga dimakamkan di tempat yang kini menjadi Museum Wayang di Kompleks Museum Fathahillah, Jakarta. Namun, menurut arkeolog Chandrian Atahiyat, belum ada bukti bahwa Jan Pieterszoon Koen dimakamkan di Museum Wayang. Sebab arkeolog Belanda memastikan di tempat itu tak ditemukan tulang belulang manusia saat mereka melakukan penggalian pada tahun 1939. Sehingga cerita bahwa kepala C.P. Kun dikubur di gapuro menuju makam Sultan Agung menjadi cerita yang lebih kuat di masyarakat. Jika ini benar, maka musuh besar Sultan Agung Jan Pieterszoon Koen dan pengkhianat Mataram Tumenggung Indronoto dicampakkan di makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul. Penguburan dua musuh Mataram di tangga itu juga sebagai hukuman tegas sekaligus hukuman moral kepada para pengkhianat dan musuh Mataram.